Pada part ke-195 diambil dari Light Novel bab 437 sampai dengan 438, Ajang Balas Dendam. Balas dendam, ya. Tidak ada kebencian antara kamu dan aku. Sampai hari ini, begitulah. Jadi, jika kamu menyerangku, itu berarti kamu ingin membalas dendam melalui kekuatan Dewan Tetua. Saat Jin menjawab, pandangan Luton beralih ke Talaris. Dia tidak menggunakan masa lalu untuk membela hidupnya. Kenapa kamu menatapku? Kalaupun aku tidak ada di sini, kamu tidak akan bisa berbuat banyak melawan Tikan. Kamu tidak terlalu kehilangan akal sehat sehingga tidak bisa menghitung sebanyak itu, kan? Para pembunuh yang menyerang Tikan memiliki kekuatan yang cukup untuk berpotensi memusnahkan sebuah negara kecil. Jika Tikan tidak memiliki Kui Kantel, dia akan mengalami kerusakan parah atau bahkan hilang sama sekali. Aku tahu. Kami juga belum mendengar apapun tentang naga perak yang ada di sini. Tampaknya Dewan Tetua menjadi sangat tidak kompeten, seperti pedang tumpul kami. Informasi tentang misi ini penuh dengan variabel sejak awal. Bukankah Ksatria Eksekusi Rankandel seharusnya menjalankan misi yang ditugaskan kepada mereka dengan sempurna bahkan di tengah variabel-variabel tersebut? Itu benar, Talaris. Tapi kami hanya orang buangan sekarang, bukan lagi Ksatria Eksekusi. Lagi pula, rasanya aneh kalau kamu bekerja untuk pembawa bendera ke-12. Kenapa aneh? Aku hanya membantu menantuku. PFFT. Tawa aneh muncul dari bibir orang-orang buangan yang terdistorsi. Saya mempunyai firasat bahwa suatu hari nanti saya akan menemui kematian yang menyedihkan. Saya tidak tahu apakah bertemu dengan teman lama dalam proses itu adalah sebuah kutukan atau berkah. Jika harus kukatakan, itu lebih dekat dengan berkah. Dulu kau membiarkan dirimu melakukan hal-hal sentimental tanpa makna bahkan saat kau masih muda. Luton, ceritakan padaku apa yang terjadi. Kupikir salah satu dari kalian telah menjadi ksatria hitam, seperti aku sudah lama tidak mendengar kabar apapun darimu. Talaris terlihat penasaran, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berakhir dalam situasi ini. Meskipun mereka tidak menganggap diri mereka sebagai teman, mereka telah menciptakan ikatan tertentu, sehingga wajar jika Talaris merasa penasaran. Jin juga memiliki keraguan tentang mereka, karena mereka adalah ksatria eksekusi, sebelum diasingkan. Selain 10 helm hitam, menjadi ksatria eksekusi biasanya merupakan posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang ksatria Rankandel. Jika dituduh melakukan pengkhianatan, tidak peduli seberapa besar pahala mereka, mereka akan kehilangan nyawa dan bukannya diasingkan begitu saja. Tapi selain pengkhianatan, biasanya tidak ada hukuman yang lebih berat daripada pengasingan bagi Execution Knight. Membersihkan. Kata itu terlintas di benak Jin. Saya mengerti secara garis besar. Tatapan Jin dan Luton bertemu lagi. Luton diam-diam menatap Jin untuk beberapa saat. Ia tidak pernah menyangka bahwa pembawa bendera ke-12 akan menghiasi saat-saat terakhirnya. Sambil tersenyum, Luton membuka mulutnya. Pembawa bendera ke-12, kami adalah ksatria Rankandel jauh sebelum kamu lahir. Dan kami adalah pedang dari Patriark saat ini. Meskipun kami tidak bisa memakai helm hitam, kami dapat membanggakan diri sebagai salah satu ksatria terbaik saat itu. Jika wajahnya tidak rusak, dan jika dia tidak menderita luka parah di sekujur tubuhnya, Luton bisa saja menjadi ksatria hitam. Ketika Chiron Rankandel menghabiskan waktu lama di Laut Hitam, kami bertugas di bawah Patriark, di bawah pembawa bendera pertama. Kakak Luna. Ini adalah pertama kalinya Jin mendengar ini. Luna terkenal dengan tingkah lakunya yang tidak ramah, sesuai dengan julukannya Paus Putih. Selama waktu itu, semua orang yakin bahwa pembawa bendera pertama pasti akan menjadi Patriark berikutnya. Tapi, pembawa bendera ke-12, itu pasti terjadi pada saat Anda dilahirkan. Ketika pembawa bendera pertama menyatakan dia tidak akan menjadi Patriark.
Luton terus berbicara, dan Jin masih bisa melihat ekspresi kepahitan yang mendalam di wajahnya meskipun wajahnya rusak total. Selama beberapa dekade, afiliasi kami telah berubah dari ksatria penjaga keluarga menjadi ksatria eksekusi, kemudian ksatria patriark, dan akhirnya ksatria pembawa bendera pertama. Jika itu masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah menjadi ksatria pembawa bendera lain atau bergabung dengan Dewan Tetua sebagai ksatria eksekusi untuk keluarga. Namun, Luton dan kawan-kawan harus menghadapi masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pembawa bendera kedua, Joshua Rankandel. Luton terdiam sejenak saat menyebut nama itu. Kami pikir kami akan menjadi ksatrianya. Bahkan sebelum pembawa bendera pertama mengundurkan diri dari tahta. Nyonya Rosa sering menunjukkan tanda-tanda ingin mendukung pembawa bendera kedua. Saat itu, Chiron lebih banyak menghabiskan waktu di Laut Hitam daripada di Taman Pedang. Oleh karena itu, mengurus keluarga terutama menjadi tanggung jawab Rosa saat itu. Rosa tidak menunjuk para ksatria yang diasingkan sebagai ksatria pembawa bendera kedua. Luton dan rekan-rekannya berjumlah 15 orang pada saat itu, yang berarti ada 15 ksatria eksekusi berpangkat tinggi. Dia hanya menyingkirkan kita seolah-olah kita tidak berharga. Rosa membersihkan mereka seperti prediksi Jin di awal percakapan. Rosa menyingkirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka seolah-olah tidak pernah ada di dunia. Dia merenggut nyawa mereka, keluarga mereka, sesama pendekar pedang, hewan yang mereka pelihara, dan bahkan kenalan mereka. Meskipun Luton dan rekan-rekannya percaya pada kemampuan mereka sebagai ksatria tingkat tinggi, mereka merasa tidak berdaya ketika ditusuk oleh pedang yang sama yang mereka percayai. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga akan meninggalkan mereka. 4 dari 15 orang dari kami berhasil bertahan hidup dengan bantuan Ketua Asosiasi Pedang Hitam. Kami berakhir dalam situasi yang menyedihkan ini. Namun, salah satu dari kami meninggal tak lama kemudian, dan yang lainnya meninggal saat membantu Dewan Tetua dalam pekerjaan mereka. Beberapa tahun lalu. Jadi, itu sebabnya hanya kalian berdua yang tersisa. Itu benar. Mereka telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk Rankandel. Tapi mengapa mereka disingkirkan dengan begitu brutal? Ksatria eksekusi yang diasingkan tidak akan pernah bisa lepas dari pertanyaan yang terus-menerus itu sepanjang hidup mereka. Sepertinya ibuku menilai akan sulit bagi pembawa bendera kedua untuk menangani pedang sepertimu. Mungkin begitu. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk menyingkirkan kita. Luton dan rekan-rekannya pernah menjadi ksatria Chiron pada masa itu. Dan mereka menyerang Talaris tanpa perintahnya. Mereka tampak begitu buas, bahkan Talaris menggambarkan mereka sebagai binatang buas. Itu sebabnya Rosa tidak menugaskannya ke Joshua. Mereka juga tidak ditugaskan sebagai ksatria eksekusi keluarga di Dewan Penatua karena Rosa menilai Dewan Penatua dapat memperoleh kekuatan lebih dari yang diperlukan. Mereka dibiarkan menghadapi pembersihan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk berjanji setia kepada saudara kandung lainnya yang belum menjadi pembawa bendera atau kepada mereka yang baru saja menjadi pembawa bendera. Tentu saja, ini adalah situasi yang tidak masuk akal bagi mereka. Namun dalam menghadapi situasi yang tidak dapat dimengerti dan tidak rasional, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Musuhnya adalah Rosa Rankandel. Luton, ada yang membuatku penasaran dengan cerita ini. Talaris sedikit menyipitkan mata dan berbicara. Apa yang dilakukan Chiron ketika keadaan mencapai titik itu? Apakah Chiron hanya duduk diam sementara Rosa mengeksekusimu tanpa alasan yang sah? Luton perlahan mengangguk. Ya. Kenapa? Aku ragu kamu bertanya karena kamu benar-benar tidak tahu, Talaris. Talaris menghela nafas. Itu karena dia teringat temannya, yang secara emosional menjadi lebih sedih daripada gurun pasir. Chiron dulu sangat mengkhawatirkanmu 30 tahun yang lalu. Jadi, apakah dia benar-benar tidak melakukan intervensi apapun hingga mencapai titik ini? Setelah pembawa bendera pertama mengundurkan diri dari tahta.
Sang patriark tampak kecewa dengan segala sesuatu di dunia untuk sementara waktu. Mungkin itu sebabnya dia tidak lagi peduli pada kita. Dia tidak pernah menunjukkan rasa ingin tahu tentang kesejahteraan kita, bukan? Ya, tentu saja, kupikir tidak akan ada masalah besar dengan keselamatanmu. Bagaimana aku bisa mengetahui cara kerja Rankandel? Dan membandingkan Chiron dan aku dalam hal menjagamu adalah hal yang tidak pantas. Itu benar. Karena sang patriark tidak peduli, tidak ada alasan bagimu untuk mengetahui tentang kami. Tapi, selain sang patriark, kamu adalah yang paling dekat dengan kami. Luton melanjutkan sambil mengamati Talaris yang berhenti. Tentu saja, aku membicarakan hal ini bukan untuk menaruh dendam padamu. Ya, aku mengerti itu. Dan kamu tidak seharusnya menyimpan dendam padaku. Kecuali kamu datang ke istana tersembunyi untuk mencari bantuan setelah selamat, mungkin. Itu benar. Kami tidak pernah mendatangimu karena kami pikir kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku dan rekan-rekanku, tapi secara objektif, itu bukanlah hal yang luar biasa. Bagimu, kami hanyalah hubungan sementara. Talaris mengangkat bahu. Namun, jika kamu datang kepada saya pasti akan mencoba membantu kamu dengan cara tertentu. Talaris tidak mengatakannya dengan lantang karena tidak masuk akal. Terjadi keheningan singkat. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Itu adalah sesuatu yang akan aku putuskan. Aku masih punya beberapa pertanyaan, kata Jin. Tadi kamu bilang kalau alasan kamu menyerangku adalah karena balas dendam. Apakah target balas dendammu itu ibuku? Ya, itu betul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ketua Asosiasi Pedang Hitam memerintahkanku untuk keuntungannya sendiri. Dan semua yang dia lakukan adalah berusaha menjadi patriark. Apa menurutmu Presiden Dewan Tetua Jordan bisa mengalahkan Joshua dan menjadi patriark? Serius? Jin terlihat sangat bingung, dan Lutan mengangguk. Tidak peduli seberapa besar kemungkinannya. Kami tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain, kamu mencoba membalas dendam melalui Ketua Asosiasi Pedang Hitam. Menilai dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu tidak bertindak karena rasa syukur karena telah diselamatkan. Syukur? Jordan memanfaatkan kita seperti anjing kapanpun dia mau, jadi kita sudah membayar hutang itu. Mungkin kita akan lebih bersyukur jika dia membebaskan kita dari cobaan ini dan membiarkan kita hidup, tapi sayang sekali. Memang benar, Execution Knight yang diasingkan termotivasi oleh balas dendam. Baiklah, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apa itu? Kamu menyebutkan bahwa kamu selamat dengan bantuan Ketua Asosiasi Pedang Hitam, Jordan Rankandel. Namun, apakah ibuku tahu? Dia tidak tahu. Saya kira begitu. Kamu tidak akan bertahan sampai sekarang jika ibu saya tahu. Dan fakta itu adalah satu-satunya cara praktis Anda untuk membalas dendam padanya. Saya bisa menawarkan Anda kematian yang lebih bermartabat. Kematian yang bermartabat? Bagaimanapun, kamu tidak akan pernah melihat masa depan di mana Ketua Asosiasi Pedang Hitam menjadi patriark. Semuanya akan berakhir jika kamu mati di tanganku sekarang, dan balas dendammu tidak akan membuahkan hasil. Apa yang ingin kamu katakan, pembawa bendera ke-12? Saat Lutan mengangkat kepalanya, Jin melanjutkan. Kembali ke Taman Pedang. Pergilah ke sana dan pastikan berita menyebar bahwa pemimpin Asosiasi Pedang Hitam menentang arahan ibuku. Meremehkan otoritasnya. Itu akan menjadi balas dendam paling berdampak yang bisa kamu capai. 5 hari telah berlalu sejak orang buangan dan pengembara menyerang Tikan. Namun, meski menerima laporan, pembawa bendera ke-12 masih tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan, membuat para tetua semakin cemas dari hari ke hari. Di sebuah desa Dewan Penatua di kota Calon, Jordan dan rekan-rekan sesepuhnya duduk mengelilingi meja bundar dengan ekspresi frustrasi. Di depan mereka ada tumpukan surat kabar dari berbagai negara yang meliput kejadian baru-baru ini.
Kota bebas Tikan diserang oleh penyerang tak dikenal. Beberapa fasilitas dan bangunan rusak, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Alasan garnisun kota bebas Tikan berubah menjadi pasukan baja dan tentang Jin Rankandel. Seperti yang ditunjukkan selama insiden Kastil Kaisar Pedang. Pembawa bendera ke-12 memiliki kemampuan luar biasa dalam menanggapi terorisme. Bukan berarti pembawa bendera ke-12 itu luar biasa, itu hanya suatu kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap pembawa bendera Rankandel. Cedera, 12. Meninggal, 0. Semua teroris tewas, martabat kota bebas. Mengapa teroris berkembang pesat setelah terorisme Kastil Kaisar Pedang? Identitas para teroris masih belum diketahui. Tanggapan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh pembawa bendera ke-12? Sampul semua surat kabar dipenuhi pemberitaan tentang terorisme Tikan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk Hufester tetapi juga untuk beberapa surat kabar dari Vermont dan Federasi Sihir Lutero. Beberapa tetua menghela nafas ketika mereka melihat koran. Kenyataannya, semua orang ingin menghela nafas, tapi mereka menahan diri karena sedang mengamati Jordan, yang tubuhnya gemetar karena marah. Pada saat itu, menghela nafas adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi sesepuh berpangkat tinggi. Tidak ada korban jiwa, tidak satu pun. Teriak Jordan sambil memegang erat koran di depannya. Matanya, dengan pupil merah, dipenuhi amarah yang suram. Apakah ini mungkin? Bam! Tinju Jordan menghancurkan meja bundar itu menjadi berkeping-keping, membuat pecahannya berterbangan ke segala arah. Jordan tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu ketika dia memutuskan untuk mengirim ksatria eksekusi yang diasingkan ke Tikan. Mungkin mustahil untuk melenyapkan Tikan sepenuhnya, tapi dia berpikir setidaknya beberapa rekan jin dan banyak warga sipil akan kehilangan nyawa mereka. Karena serangan teroris dilakukan oleh 2 orang buangan dan setidaknya penyerang bintang 7, maka tidak berlebihan jika mengharapkan kerusakan seperti itu. Ini sulit dipercaya, Ketua Presiden Dewan. Betapapun buruknya mereka, hanya beberapa ratus warga sipil, tidak. Itu juga terlalu sedikit. Seharusnya ada setidaknya 1.000 korban sipil. Harap tenang, Ketua Presiden Dewan. Minumlah air dingin. Dengar, izinkan aku membawakanmu air dingin. Jelas orang-orang buangan mengkhianati kita. Tetapi apa yang membuat mereka mengkhianati kita? Tujuan mereka adalah balas dendam. Mereka mengetahui kekuatan asosiasi pedang hitam lebih baik dari siapapun. Jadi mereka tidak akan lebih menghargai pembawa bendera ke-12 daripada Presiden Dewan Tetua. Namun, hasilnya tidak masuk akal kalau bukan pengkhianatan. Terlebih lagi, artikel-artikel ini didasarkan pada informasi yang sengaja dibocorkan oleh pembawa bendera ke-12 ke media. Jadi itu berarti dia berbohong tentang kematian semua orang buangan dan pendekar pedang yang tidak terafiliasi. Bukankah itu juga berarti dia berbohong tentang tidak adanya korban jiwa di Tikan? Bisakah kamu mengatakan itu setelah mengetahui pembawa bendera ke-12? Iblis itu tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingannya. Ini adalah masalah yang akan terungkap dengan jelas setelah kita menyelidikinya dengan benar. Dan kerusakan di Tikan telah diverifikasi oleh beberapa organisasi dari berbagai negara. Ya. Pembawa bendera ke-12. Sungguh mengkhawatirkan bahwa dia memiliki keberanian untuk membawa kembali kepala para tetua yang telah meninggal terakhir kali, tapi dia belum menunjukkan gerakan apapun. Para tetua mengobrol satu sama lain, dan semua mata tertuju pada reaksi Jordan. Hasil dari situasi ini bisa ditutup-tutupi atau diperburuk tergantung pada keputusan yang diambilnya. Nafas berat Jordan, yang terdengar seperti peluit, perlahan menjadi tenang. Dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Aku mengerti bahwa semua orang khawatir. Pembawa bendera ke-12, orang gila itu mungkin tidak aktif untuk saat ini, tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia pasti akan membalas dendam seperti terakhir kali ketika dia membawa kembali kepala para tetua.
Saat Jordan berbicara, ekspresi gelap di wajah para tetua semakin dalam sekali lagi. Beberapa dari mereka diam-diam mengira Jordan telah kehilangan sentuhannya. Dia dengan berani mengobarkan perang melawan pembawa bendera ke-12 dengan percaya diri, tapi hasilnya mengecewakan sejak awal. Jadi, apa yang harus kita lakukan, ketua-ketua dewan? Saya khawatir tentang apa yang dikatakan penjabat matriark terakhir kali. Jika kita mengecewakannya lagi, dia menyebutkan pembubaran Dewan Tetua untuk sementara waktu. Oh, tolong, jangan memikirkan komentar negatif seperti itu. Jordan menghela nafas dan mengusap pelipisnya. Pertama, Asosiasi Pedang Hitam. Sebelum Jordan melanjutkan, mereka mendengar suara seseorang berlari di lorong. Elder Presiden Dewan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu adalah ksatria penjaga yang berafiliasi dengan Dewan Tetua. Sikapnya yang putus asa, ekspresinya yang menyimpang, dan matanya yang cemas segera memenuhi Jordan dan para tetua dengan firasat. Tampaknya pembawa bendera ke-12 telah memulai pembalasannya. Apa yang terjadi? Bicaralah dengan tenang, kata Jordan, alisnya sedikit bergetar saat dia berusaha untuk terlihat tenang. Orang-orang buangan telah mencapai Taman Pedang. Para anggota Dewan Penatua mendesah putus asa secara kolektif atas tanggapan ksatria penjaga. Siapkan kereta segera. Desember telah tiba, dan musim dingin sedang berlangsung, namun hujan deras yang luar biasa deras turun. Dalam cuaca yang anehnya suram dan tidak menentu ini, para ksatria penjaga yang menjaga Taman Pedang seringkali mendapati diri mereka sedang menatap ke langit. Langit seakan menangis terseduh-seduh. Ini tengah hari, tapi sepertinya malam. Ada apa dengan hujan ini? Ya, cuaca seperti ini membuatmu sedih. Ayo kita minum minuman keras setelah selesai. Penjaga gerbang dan ksatria penjaga yang sedang mengobrol terdiam dan menyesuaikan postur mereka. Mereka telah melihat seorang ksatria mengenakan baju besi abu-abu cerah mendekat dari kejauhan. Baju besi abu-abu melambangkan bahwa ksatria ini mempunyai tugas untuk menegakkan hukum keluarga. Itu adalah sesuatu yang dicita-citakan dan dihormati oleh semua ksatria penjaga keluarga, bersama dengan helm hitam. Para ksatria penjaga berdiri tegak dan memberi hormat. Ksatria eksekusi membalas hormat dengan anggun, dan gerbang menuju Taman Pedang terbuka. Para ksatria penjaga tidak menurunkan tangan mereka sampai ksatria eksekusi menghilang dari pandangan mereka. Tentu saja, perilaku ksatria eksekusi berbeda dari perilaku ksatria penjaga biasa. Tapi orang yang baru saja lewat mengenakan baju besi tua dari para ksatria eksekusi, kan? Sepertinya sesuatu yang pernah kulihat di manual pelatihan selama masa kadet kita. Benarkah? Aku tidak yakin. Aku jarang melihatnya. Aku bertanya-tanya apakah akan tiba saatnya aku bisa memakai baju besi itu. Penjaga gerbang tidak tahu bahwa itu adalah seorang ksatria eksekusi yang telah lama dibersihkan. Bahkan jika armornya berdesain lebih tua, mereka tidak bisa membayangkan ada orang yang cukup gila untuk membuat dan memakai pakaian ksatria eksekusi Rankandel palsu, apalagi di jantung Hubhester, Taman Pedang. Itu adalah baju besi yang tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, jadi kami menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Buk, buk, buk. Lumpur dan air terciprat di bawah tangga pengasingan. Jubah yang basah kuyup itu terasa sangat berat, seolah-olah membawa beban bertahun-tahun yang dibutuhkan untuk kembali ke tempat ini. Kata-kata pembawa bendera ke-12 itu benar. Merusak otoritas Rosa Rankandel dan dengan berani mengungkap kebenaran adalah balas dendam terbesar yang bisa mereka capai. Mengapa selama ini kita tidak memikirkan ide sederhana seperti itu? Orang buangan tahu jawabannya. Karena keinginan balas dendam mereka ditujukan kepada Rosa Rankandel, bukan Rankandel itu sendiri. Jika mereka memasuki Taman Pedang sekarang dan mengungkapkan bahwa mereka telah bertahan selama ini, Rosa pasti akan menderita kerugian yang signifikan. Tapi bukan itu saja. Jika para ksatria lain mengetahui kebenarannya, bahwa harga yang harus dibayar atas kesetiaan dan dedikasinya kepada keluarga adalah hukuman dan pengasingan yang mengerikan ini.
Itu berpotensi mengguncang seluruh Rankandel. The Exiles dengan keras menyangkalnya, tetapi mereka terus mencintai Rankandel bahkan setelah mereka dihukum. Beberapa orang mungkin mengejeknya sebagai rasa kesetiaan yang menyimpang, tapi itu tidak masalah. Hari-hari terindah mereka tidak dapat disangkal terkait dengan negeri ini. Seperti yang dikatakan pembawa bendera ke-12, tidak diragukan lagi ini adalah satu-satunya balas dendam yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan tidak hanya akan mengancam Rosa tapi seluruh Rankandel. Memang, kesatuan keluarga akan melemah, dan ini akan menjadi peluang bagi faksi besar seperti Zippley. Apakah kamu tidak melihat? Apakah Rankandel seperti itu yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Keluarga yang sangat lemah dan kotor yang bisa dimangsa musuh jika kamu tidak menyembunyikan bau busuknya. Saya rasa kamu tidak menginginkan Rankandel itu. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan kamu. Apakah kamu ingin mati di sini atau pergi dan mengungkapkan kebenaran? Tiba-tiba, dia teringat percakapan mereka dengan pembawa bendera ke-12 sebelum mencapai Taman Pedang. Kita bisa menjadi ksatria pembawa bendera ke-12 jika dia dilahirkan lebih awal. Kita bisa mempertahankan kehormatan sampai akhir. Dia mengambil langkah demi langkah dengan rasa penyesalan yang meresahkan di dalam. Dia berjalan, menikmati taman pedang yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Dia melihat ke arah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam di sekitar taman dan berhenti sejenak. Dan ketika dia bertemu dengan wajah-wajah familiar dari para pramugara dan asisten yang sudah lanjut usia, dia diam-diam mengingat nama mereka. Pada saat itu, dia melihat sebuah lokasi konstruksi di sampingnya seolah-olah tidak ada yang berubah sejak sebelum pengasingannya. Apakah itu yang dilakukan oleh pembawa bendera ke-12? Itu adalah arena utama yang dihancurkan oleh pembawa bendera ke-12 ketika membuat deklarasi patriarki. Dia berdiri di sana sejenak, membayangkan betapa sengit dan luar biasanya pertempuran itu. Tetesan air hujan yang jatuh di armornya terasa dingin. Ia melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya langkahnya terhenti di halaman, tepat di depan rumah induk. Dia berdiri tegak dan melihat ke arah rumah utama. Dan perhatian semua orang di dekatnya perlahan-lahan beralih padanya. Semua mulai menganggap tindakannya tidak normal. Mengapa ksatria eksekusi berada di sana dengan begitu tenang? Apakah ada ksatria eksekusi yang mengenakan baju besi tua akhir-akhir ini? Mereka mulai bertanya-tanya ketika mereka lewat satu persatu, dan di tengah-tengah kepergian mereka. Orang buangan itu berteriak keras pada orang yang berdiri di rumah utama, orang yang sangat mereka benci. Suaranya bergema seperti guntur. Rosa Rankandel, keluar dan dengarkan aku.